warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan mata kuliah baca tulis Al-Quran atau sering disebut dengan BTAK. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas berkenaan kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran yang pertama adalah membacanya. Membaca Al-Quran merupakan langkah awal seseorang bermuamalah dengan Al-Quran. Nabi SAW memerintahkan agar kita rajin membacanya, sebagaimana tertuang dalam sabda beliau Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang lain juga dijelaskan, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedang satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama membaca, yang kedua mentadaburi, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran, yadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya dapat pelajaran orang-orang yang punya pikiran. Surat ke-38 ayat 29. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran yang selanjutnya adalah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan sebaik-baik ilmu. Barang siapa yang menyebarluaskan dan mengajarkannya kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan balasan yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Berkenaan dengan mengajarkan Al-Quran juga dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Demikianlah kewajiban seseorang yang telah mengetahui sebuah ilmu, maka hendaklah ia mengamalkannya. Suatu ilmu tidak akan berguna jika tidak pernah diamalkan, karena buah dari ilmu ialah amal, dan Allah SWT hanya akan memberi balasan berdasarkan amal yang dikerjakan. Dalam Al-Quran juga disampaikan, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Tahur ayat 52 juz 16. Jadi kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran ada 4 poin. Yang pertama membaca, yang kedua mentadaburi, yang ketiga mengajarkan, yang keempat mengamalkan. Tujuan supaya lebih rajin membaca Al-Quran, mentadabur, mengajarkan dan mengamalkan bagi mahasiswa. Kemudian mahasiswa ditugaskan menulis firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Baik, demikian perkuliahan pada hari ini. Semoga menambahkan ilmu, keberkahan, dan menjadikan diri kita semangat dalam belajar Al-Quran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.